cakap tentang puasa sunat 6 Syawal. Bila sebut puasa sunat, hukumnya sunat. Bila sebut Syawal, tak ada dalam bulan lain. Ia sangat istimewa. Pahalanya hanya dapat kalau kita puasa dalam bulan Syawal. Hak pahala penuh. Nabi sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Man shama Ramadhana." Sesiapa yang puasa Ramadan 30 hari, thumma atba'ahu sittan min Syawal, kemudian dia sambung 6 hari daripada bulan Syawal, kana lahu kasiyamid dahri, maka dia mendapat ganjaran seperti berpuasa setahun. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 6 hari dapat macam puasa 365 hari. Itulah kelebihan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga ilmu yang kita dengar sekarang ni dapat kita amalkan, maka ia menjadi ilmu yang bermanfaat. Selesai poin yang pertama. Yang kedua, apa cara yang terbaik untuk puasa 6 hari bulan Syawal tersebut? Kata ulama, cara yang paling baik, markah yang paling tinggi puasa 6 hari tersebut ialah berturut-turut, bermula daripada 2 Syawal, 3, 4, 5, 6, 7 Syawal. 2 sampai 7 Syawal tu semua dia puasa. 6 hari berturut-turut sampai 7 Syawal. Raya pada 8 Syawal. Kalau nak puasa 1 Syawal Ustaz, hukumnya haram, dosa lagi. Dah tak dapat pahala, berdosa pula. 1 Syawal haram puasa. Okey, poin yang kedua ni yang kita sedang bincang ni, macam mana nak puasa markah yang paling tinggi 6 Syawal ni, puasa 6 Syawal. Tadi yang saya beritahu itulah, puasa 2 sampai 7 Syawal. 1, berturut-turut. 1. Nombor 2, dia puasa selang sehari, iaitu dia start 2 Syawal, 4 Syawal, 6 Syawal, 8 Syawal, 10 Syawal, 12 Syawal. Dia tak mampu dia tak mampu nak puasa direct. Ada orang tak mampu tuan, ada orang tak mampu, boleh dia buat selang-selang tu pun dapat pahala yang ganjaran yang besar, tapi tak boleh lawan yang pahala yang jenis yang pertama tak yang berturut-turut tu. Kemudian yang ketiga, ini tak ikut turutan lah. Ni ulama kata yang ketiga, kata Imam Nawawi dalam Majmu', Imam Nawawi sebut boleh juga dia ambil 6 hari yang paling last. Direct 6 hari yang paling last. Tu cara ketiga. Dia juga boleh pilih mana-mana hari sepanjang Syawal. Dia nak puasa 2 Syawal, kemudian dia ambil 11 Syawal, kemudian dia ambil 19, kemudian dia ambil 20, kemudian dia ambil 24 Syawal. Ikut dia lah, dia nak ambil mana-mana hari pun boleh. Itu 4 cara. Dan dia juga boleh qada 6 Syawal tu, contoh 6 Syawal tak sempat, dia nak qada dalam bulan Zulqa'dah. Boleh. Subhanallah. Qada puasa sunat 6 Syawal dalam Zulqa'dah boleh. Tetapi tak samalah pahala dia seperti puasa sunat 6 Syawal dalam bulan Syawal. Siapa yang terlepas 30 Syawal habis ataupun 29 Syawal habis, tak ada puasa 6, boleh tak qada dalam Zulqa'dah? Boleh. Niat dia saja aku qada puasa sunat Syawal. Saja aku qada puasa sunat Syawal kerana Allah Taala. Pilihlah mana-mana hari dalam bulan Zulqa'dah. Dan juga untuk dapatkan markah yang ataupun pahala yang elok, pahala yang bagus, kata para ulama juga, dalam mazhab kita, mazhab Syafi'iyah, mazhab di Malaysia ni, mazhab arus perdana di Malaysia, ialah kita asingkan dari gabungan puasa qada. Syawal saja, jangan gabungkan. Itulah pendapat muktamad dalam mazhab kita. Kita asingkan antara puasa sunat dengan puasa qada. Maka sesiapa yang puasa sunat Syawal bermula daripada 2 sampai 7 Syawal tidak menggabungkannya dengan puasa qada, maka itulah yang paling bagus sekali, yang terbaik sekali untuk mendapat kelebihan dan fadilat yang paling tinggi. 2 tajuk. Tajuk yang ketiga, boleh tak nak gabung puasa qada Ramadan dengan puasa sunat 6 Syawal? Jawapan dia, ikut pendapat muktamad mazhab Syafi'iyah, mazhab Syafi'i, mazhab yang paling ramai pakar hadis. Ni bukan pakar hadis yang biasa ni, yang betul-betul lah zaman dulu punya pakar hadis. Masya-Allah. Mengikut pendapat muktamad mazhab Syafi'i, harus gabung puasa qada Ramadan dengan puasa sunat 6
Syawal. Cukup. Fatwa ini disepakati oleh ramai, majoriti bahkan ulama Syafi'iyah. Syafi'iyah ni ulama mazhab Syafi'i. Dan sekali lagi saya ulang, kena ingat sebut ulama-ulama Syafi'iyah, ramainya pakar hadis di kalangan mereka. Ramai pakar hadis. Fatwa ini disepakati yang kata boleh gabung puasa qada Ramadan dengan puasa sunat 6 Syawal ni jumhur mazhab Syafi'iyah, antara al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami, al-Imam Syamsuddin Ar-Ramli dan yang lain-lain. Macam mana nak niat dia Ustaz? Sahaja aku puasa esok hari qada fardu Ramadan beserta sunat Syawal. Sahaja aku puasa esok hari qada fardu Ramadan beserta sunat Syawal. Tu cara niat dia dalam hati. Nah. Kemudian nanti setelah maafkan, menyambung silaturahim, jangan lupa penting, walaupun ini sunat, tapi penting puasa 6 hari di bulan Syawal. Kami Pak Ustadz, kemarin puasanya tinggal 7 hari. Gimana nih Pak Ustadz? Ganti dulu 7 hari, setelah 7 hari baru tambah puasa 6. 7 tambah 6, 13 Pak Ustadz. Habislah kue hari raya itu. Siapa yang tak sanggup, saya yakin berat tak sanggup, 13 hari puasa, baru aja 30, tambah lagi 13. Siapa yang mengqadha 6 hari di bulan Syawal, otomatis dapat pahala puasa sunat di bulan Syawal. Nah, jadi tadi Ustaz kenapa sebut ibu? Karena biasanya ibu yang tinggal 7 hari. Ternyata bapak pun waktu ditengok 17 hari tinggal. Banyak pula tinggal dia dari ibu itu lagi. Maka saya sebut bapak dan ibu yang puasanya tinggal qadha saja. Qadha mengganti, bukan qobok basuh tangan. Qadha di bulan Syawal 6 hari otomatis. Di awal boleh, di tengah boleh, di ujung boleh, berturut boleh, bisa pisah boleh, 1, 2, 3, 6 boleh, 1, 2, 2, 3 boleh, terserah, bebas. Puasa Ramadan ini tak berat. Bapak puasa, saya puasa, tapi puasa Syawal berat. Kita puasa, orang tak puasa. Tak puasa. Saya puasa. Walaupun puasa ini sunat, tapi bagi penceramah jangan cuma pandai berceramah aja. Maka kalau saya undangan ke kantor Bapak Ibu, mohon maaf, saya ini sedang puasa. Bukan tak menghormati Bapak Ibu, saya ini berceramah mengajak orang. Jangan jadi ustaz calu. Bukit. Pernah ke bukit? Enggak. Marilah puasa. Ustaz tak pernah. Subhanallah, banyak undangan halal bihalal. Saya puasa. Jadi ketika saya sedang puasa, pergi ke kampus. Turun dari lantai 3, datang pegawai kantor UIN. Ustaz, ada nasi kotak di ruang dosen. Astagfirullah. Saya sedang puasa, saya bilang. Batalkan aja Ustaz, katanya. Saya bilang kita tengok lauknya dulu. Cuma ikan goreng usah lah. Udahlah lauk tak enak, puasa awak hilang 1 hari ya. Khutbah saya di Masjid Darul Abrar, Masjid DPR Provinsi, samping awal Bros. Khutbah, selesai khutbah datang jamaah. Assalamualaikum Ustaz, maaf lahir batin, maaf itu ini segala macam. Ustaz, kalau berkenan ke depan kita sebentar. Depan mana? Pondok Baung. Saya puasa Pak. Begitu selesai 6 hari tak ada orang ngajak. Jadi memang godaan ini luar biasa. Nah, maka puasa ini amat sangat baik. Apa intinya? Menjaga kontinuitas, keberlangsungan amal. Hikmah di balik itu semua, badan tak terkejut. Ada sesuatu yang ada di Riau tak ada tempat lain. Hebatnya ulama Riau, khusus Kabupaten Kampar, bisa orang Kampar
puasa sunat seperti wajib. Makanya ada hari raya 6 namanya. Saya sudah diajak oleh Ustaz Zulhusni Domo ke kampung beliau. Ustaz, beko ke kampung Dayan hari raya puasa 6. Ya Pak, ini khas ke Ustaz? Makan berjambau Pak Ustaz. Banyak makanan. Yalah, saya datang Pak. Hebatnya perjuangan ulama itu dulu. Sunat bisa diajaknya, seolah-olah menjadi wajib. Ini maka Bapak Ibu yang sudah puasa amat sangat baik. Ini semua adalah hikmah-hikmah. Tapi puncak dari semuanya adalah Syawal. Syawal timbangan. Kalau diletakkan matanya satu diisi timbangan satu, maka ada yang naik, ada yang turun. Yang naik ini namanya Syawal. Syawal artinya naik. Ekor kambing ke bawah, ekor kucing ke bawah, ekor ayam ke bawah. Ada satu ekor naik ke atas. Ekor kalajengking. Ekor yang naik ke atas itu namanya Syawal. Aqrab kalajengking. Ekor yang naik itu Syawal. Maka arti Syawal artinya naik ke atas, meningkat, itu arti Syawal. Jadi kalau ada orang menurun amalnya, itu bukan Syawal. Maka dia mesti Syawal, naik ke atas. Kalau laki-laki Syawaluddin, perempuan Syawaliyah, naik, peningkatan ke atas. Apa yang meningkat di bulan Syawal? 3. Pertama, meningkat ilmu karena pengajian. Kedua, meningkat amal, witir, tarawih, i'tikaf, zikir, doa, baca Quran. Yang ketiga, meningkat ilmu, amal, iman. Adakah puasa 6 itu ditetapkan harinya? Siapa yang berpuasa 6, iaitu berpuasa Syawal, Nabi sebut sittata ayyam, tu 6 hari. Jadi dalam hadis ni ada bilangan. Nampak? Ada isim adat orang panggil. Ada bilangan. Bila ada bilangan, kita tak boleh kurang, tak boleh lebih, untuk mencapai akan fadilat yang dijanjikan dalam hadis, macam puasa setahun. Betul tak? Jadi kalau nak sebut sittata, makna 6 wakna. Bila? Pada bulan Syawal, kerana memperikutkan daripada Ramadan selepas sehari berhari raya. Jadi ulama pun kata maksud puasa 6 ni, puasa 6 hari dalam bulan Syawal. Baik, jadi kemuskilan, bila wajib buat? Orang tanya, soalan itu salah, kerana dia tidak wajib, dia hanya sunat. Jadi soalan patut berbunyi, bila sunat buat? Kita dapat ilmu, bukan wajib. Jawabnya sunat buat pada 2 Syawal. Soalan seterusnya pula, adakah disyaratkan turut nari ke boleh senggang-senggang? Ulama jawab, ustaz tak kerti. Faham? Afdal strik nari, tetapi kalau kita selang-selang dapat juga kelebihan. Faham? Senang. Jadi dia sawar, dia tak buat lagi pasal makan puluk. Umur sebelah dia, jerang dia nikah. Hari ketiga tak juga, pasal dia pergi hospital. Nak kena derma darah, kita ni tak gerak, tak dia nak puasa. Hari ketiga dia puasa 4 Syawal. Nak hari kelima tak boleh, pasal toki dia tunang, buat makan sikit kena pergi juga. Nak ada selang tak tu? Jadi dia buat pada 5 Syawal, 9 Syawal, 12 Syawal, 18 Syawal, 28 Syawal dan 29 Syawal. Ulama jawab dapat kelebihan puasa 6. Nampak lagi? Dah afdal 2 sampai 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7 Syawal. Faham? Dia paling afdal. Dia sama-sama puasa Syawal, tahun tu sakit dia.
Nak dak boleh nak puasa. Dapat tak pahala? Dapat juga pahala. Siapa yang selalu mengamalkan suatu amalan, tiba-tiba dihalangi oleh uzur syar'i, dia dapat pahala. Sama-sama kita bangun sembahyang witir tengah malam. Nak tiap-tiap malam, malam tu letih ingat dok kejut, dapat pahala bagi dia. Nak Allah beri pahala free ke dia. Nak dah kita hak dak mayang witir patu dak kejut, boleh tak pahala? Gamar nak wi. Nah, macam orang yang pekerja yang baik dengan majikannya, sama-sama dia kerja bayar gaji hari, tapi ada 2 hari dia aksiden, majikan murah hati beri juga macam dia kerja 2 hari. Betul tak? Ni dia masuk sehari, tahun ni baru masuk sehari kerja. Lepas tu dak pergi 11 hari boleh tak gaji? Melainkan company tu bapak dia yang punya. Tu baru boleh. Alhamdulillah, ada satu informasi penting yang disampaikan oleh sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, yang informasi ini dirangkum oleh Imam Muslim rahimahullah dalam kitab beliau Sahih Muslim nomor hadis 1164. Informasi ini bersambung hingga ke Rasulullah SAW saat beliau bersabda, "Man shama Ramadhana wa atba'ahu sittan bin Syawal faka'annama yasumud dahra." Siapapun yang menunaikan puasa Ramadan. Ingat, puasanya dirangkaikan dengan apa? Ramadan. Man shama Ramadhana. Siapapun yang menunaikan puasa Ramadan. Thumma atba'ahu sittan min Syawal. Lalu diikuti dengan menunaikan puasa sunnah di bulan Syawal sebanyak 6 hari. Nah, 6 hari ini bisa dilakukan berturut-turut. Misal, Anda memulai, misalnya ada yang bahkan sudah di hari ini, di hari Senin. Ada yang memulai di hari Selasa atau Rabu misalnya. Silahkan, bisa dilakukan berturut-turut. Kalau Anda mulai di hari Senin, saat ini sudah dilakukan misalnya, Alhamdulillah, maka Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Ada yang melakukan di hari Selasa misalnya, ya, bisa Anda lakukan di Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Ini yang berturut-turut. Tapi kalau Anda pun menginginkan waktunya terpisah karena ada kegiatan-kegiatan lain yang tidak bisa ditinggalkan, misalnya membangun silaturahim, ada acara halal bihalal yang mempertemukan banyak kalangan untuk mengeratkan kembali silaturahim, membangun ibadah sosial yang tingkatannya juga cukup tinggi, maka boleh dijeda yang kemudian Anda bisa dilakukan misalnya kesempurnaannya sampai bahkan terbentang di akhir Syawal. Jadi jika Anda memulai misal di tanggal yang ketiga, maka 3, 4, 5. Saat tanggal 5 ini misalnya ada satu undangan khusus yang tidak bisa Anda hindari, dan untuk menghormati itu ada hidangan-hidangan yang dapat dinikmati bersama. Maka Anda bisa jeda dulu, lalu Anda lanjutkan di tanggal yang berikutnya. 5 misalnya jeda, 6, 7, 8 dan seterusnya sampai 6 hari. Atau juga mungkin di sela-sela itu ada yang terjeda, ya, yang penting Anda mengambil, tidak harus berurutan, ya, berurutan tadi dilakukan baik, tidak berurutan pun tidak ada masalah. 6 hari itu jika bisa dilakukan, maka faka'annama yasumu ad-dahra. Maka seakan-akan orang yang menyempurnakan puasa Ramadan ditambah dengan 6 hari di bulan Syawal itu, faka'annama yasumud dahra, seakan-akan dia menyempurnakan puasa sepanjang tahun. Ada sebagian ulama yang melogikakan dengan menghitung dengan pendekatan jika kita menunaikan puasa di bulan Ramadan selama sebulan, baik 29 ataupun 30 hari, dikalikan setiap harinya 10 kebaikan. Dasar hukum 10 itu bisa diambil misalnya di Al-Quran surah yang ke-6 Al-An'am ayat 160. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapapun yang menunaikan perbuatan baik yang bernilai ibadah, maka dia mendapatkan padanan pahala. Setiap ibadah itu setidaknya 10 kebaikan. Ya. Jadi kalau satu pekerjaan baik nilainya paling sederhananya, paling kecil ada 10, maka dikalikan dengan 10 itu. 29 atau 30 hari dikalikan 10, maka didapatkan 290 atau 300. Lalu 6 dikalikan dengan 10, maka didapati 60. Jika Anda jumlahkan 290 tambah 60, ambil yang paling terkecil ya misalnya, maka mendapatkan 350. 350 ini kalau pendekatannya bulan Hijriah, bukankah sangat mendekati hitungan setahun secara umum ya, kan? 350 sekian. Ya, kan orang Arab suka membulatkan itu. Kalau ada 42 disebut al-arba'in. Ya demikian, ketika Anda misalnya menunaikan 30, dikalikan 10, 300 tambah 60, 360 ya. Nah, kalaupun dihitung menggunakan pendekatan Hijriah ataupun pendekatan Masehi, tentu ini secara umumnya dinilai sebagai bilangan setahun penuh. Nah, itu yang dimaksudkan. Nah, yang kedua, ada yang sangat menarik.
orang-orang yang konsisten menunaikan ibadah Ramadannya, lalu dia menyempurnakan ibadah Ramadan itu dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, dengan meningkatkan ibadahnya. Jadi syukur ketika diberikan kemampuan untuk meningkat ibadah saat Ramadan adalah berupaya menjaga ritme ibadah itu sehingga tetap berjalan baik pasca Ramadan. Walaupun mungkin tidak seoptimal Ramadan karena keadaannya tentu tidak sama, tapi kita bisa bandingkan dengan yang sebelum Ramadan. Jika sebelum Ramadan mengajinya hanya 3 ayat, maka pasca Ramadan misal kita dapati 1 halaman, kita dapati 1 lembar, lalu itu terjaga. Lalu ditunjukkan juga dengan kita berkomitmen meningkatkan ibadah seperti puasanya, dan diawali dengan puasa apa? Sunnah di bulan apa? Syawal. Nah, itu yang mahal. Itu yang mahal. Jadi poinnya adalah ketika kita mampu mensyukuri nikmat menunaikan ibadah Ramadan dan mampu mengaktualisasikan semua nikmat itu dengan meneruskan secara konsisten ibadah-ibadah kita dalam rangka syukur kepada Allah, itu yang diapresiasi tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nilai puasa kita bukan terbatas di Ramadan, tapi seakan-akan setiap waktu terjaga sampai ketemu Ramadan kembali. Itu esensinya. Jadi bukan sekedar tambah 6 dihitung, apalagi kalau menggunakan satu pendekatan yang tidak keren. Karena ada perbedaan 29-30, maka saling memperbincangkan ini yang sempurna, ini yang tidak, bukan. Esensinya bukan itu. Esensinya bagaimana kita bisa menjaga spirit Ramadan kita sehingga berlangsung secara kontinu sampai dengan akhir di bulan Ramadan itu, terus berlanjut 11 bulan berikutnya sehingga terjaga kondisi spiritualitas kita seakan-akan kita dalam kondisi puasa selama setahun. Itu poinnya, ya. Jadi memahami makna secara real, memahami lafzi tadi, memahami makna secara kontekstual. Ada yang tekstual, ada yang kontekstual. Kalau kita padukan keduanya secara tekstual, pahalanya seakan-akan didapati selama setahun. Secara kontekstual, dia terjaga selama setahun dengan spirit puasanya. Dia meningkat ibadah, dia menghindari dosa sampai dia bertemu Ramadan berikutnya. Kalau mampu dilakukan seperti itu, maka ada kebanggaan saat dia pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Lis-shaimi farhatani. Ada 2 kebahagiaan, kebanggaan bagi orang yang telah menunaikan puasa. Farhatun 'inda yuftir. Maka kebahagiaan pertama ketika dia tengah berbuka, saat dia puncaknya memasuki Idul Fitri. Dan yang kedua, saat ia menghadap kepada Rabbnya, membawa pahala puasanya karena berhasil menaklukkan nafsunya dan berhasil menjaga ritme puasanya dalam kondisi spiritual yang baik sampai di ujung wafatnya. Semoga kita semua digolongkan pada golongan-golongan terbaik yang mampu menjaga ritme ibadah kita pasca Ramadan, meningkatkan kemampuan terbaik kita dalam mengabdi kepada Allah dimulai di bulan Syawal ini, dan insya Allah wafat dalam keadaan husnul khatimah. Adi Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.